Oke, selamat siang Genviers. Kembali lagi dalam program Ngoceh, Ngobrol Receh Berfaedah. Hari ini kita bersama Pak Aufa Syahrizal SP MSc. Beliau merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, selamat siang, sore buat Genviers ya. Asik. Mantap Genviers. Genviers Pak. Genviers itu sebutan anak-anak Genvi yang suka akan pariwisata. Oke, jadi sekarang ini kita ngoceh Pak. ngobrol receh berfaedah. Tapi tidak kata udah receh ya. Tidak kata udah receh Pak. Oke, ya. Karena Oke. udah berfaedah tadi kan. Ya. Receh itu berfaedah juga sebenarnya. Banyak Ya, faedahnya Pak ya. kurang serupiah, kurang 100 tidak cukup 1 juta deh. Benar itu Pak. Iya. Berarti Jadi receh, receh itu bermanfaat. Walaupun kecil tapi bermanfaat. Oke, good. Oke Genviers, pada siang hari ini kita bakal ngobrol santai kepada Bapak Aufa tentang pariwisata di Sumatera Selatan, ya kan? Soalnya pariwisata sekarang ini bukan di Sumatera Selatan saja, tapi di seluruh dunia, bahwa terkhusus di Indonesia atau di Sumatera Selatan di masa pandemi COVID-19, gimana sih caranya kita akan meningkatkan lagi pariwisata di Sumatera Selatan? Asiknya kita tanya langsung sama Bapak pakarnya nih kan. Pakarnya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Jadi Pak gimana Pak? Kita itu di masa pandemi sekarang ini, gimana sih caranya biar kita nih bisa meningkatkan lagi pariwisata ini? Sedangkan ini pandemi nih kan. Oke, baik. Terima kasih Bung Koran ya. Bung Koran. Korek kita rokok di kawan. Nah, bagus sekali. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi artinya betul apa yang dikatakan bahwa masa pandemi COVID ini, katakanlah boleh dikatakan corona ini makhluk yang paling berdosa di dunia. Benar Pak. Jadi semua sektor terdampak akibat COVID. Yang paling terdampak dan terpuruk itu adalah sektor pariwisata. Dan itu hampir seluruh dunia. Bahkan ada negara yang boleh katakan contoh beberapa negara Eropa yang memang pariwisata adalah merupakan andalannya, termasuk kita juga Bali ya, itu terdampak sekali, dan bahkan Sumatera Selatan pun demikian. Ya akhirnya dengan adanya pandemi ini mengakibatkan semua sektor industri pariwisata terpuruk, ya, hotel, restoran, kemudian destinasi wisata memang juga hanya jumlah kunjungan menjadi menurun. Nah dengan demikian menurunnya jumlah kunjungan otomatis akan berdampak kepada ekonomi bagi masyarakat, ekonomi bagi UKM, dan juga bagi para pelaku pariwisata. Ya, misalnya ada beberapa hotel yang terpaksa harus tutup, restoran harus terpaksa harus istirahat dan memulangkan para pekerja atau karyawannya, ya karena mereka tidak mampu untuk membayar atau menggaji para karyawan. Karena apa? Karena kunjungan tidak ada, wisatawan tidak ada yang datang. Nah tentunya ke depan kita harus punya strategi bagaimana kita mengembangkan pariwisata ini, dan kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis ya Pak ya. Nah pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir, tetapi paling tidak kita harus mempelajari dan menyikapi, dalam tanda kutip kata Presiden, pandemi ini, COVID ini harus kita jadikan sahabat. Kita harus berdamai. Artinya berdamai dalam hal ini, ya COVID akan tetap jalan, tapi kita siasati bagaimana supaya pandeminya tidak menyebar. Makanya dari itu ada yang dikenal dengan protokol kesehatan. Nah ini salah satu yang harus memang kita laksanakan. Nah strategi kita bagaimana? Ya itu tadi, kami dari Dinas Pariwisata sudah turun ke lapangan bersama PHRI, bersama beberapa pelaku pariwisata untuk turun dan memberikan semacam pembelajaran, edukasi, himbauan kepada seluruh destinasi wisata, para pelaku wisata, para industri wisata, untuk mereka tetap optimis, tapi bagaimana cara mencegahnya dengan kita menerapkan protokol kesehatan. Itu salah satu strateginya. Jadi kita turun ke lapangan, kita berikan himbauan, edukasi kepada wisatawan, baik wisatawan, pelaku pariwisata. Betul. Dan kita tetap melakukan promosi, tentunya media sosial, IT yang sudah canggih ini kita manfaatkan. Selama ini kita mungkin promosi secara langsung. Jadi selling direct, jadi direct selling kita kepada wisatawan, calon wisatawan. Tapi sekarang kita cukup melalui
apa namanya Sosial sosial media. media. Seperti sekarang ini kan kita melakukan semacam Iya. wawancara Ini kan termasuk edukasi juga kepada masyarakat, kepada wisata-wisatawan Betul. yang ingin berpariwisata kembali, berholiday kembali, Betul. berliburan Dan kita kembali. terus expose. Teman-teman JNP kan sudah bergerak. Iya, Mereka selfie di tempat-tempat destinasi, kemudian mereka posting. Iya. Bahwa itu salah satu strategi kita mempromosikan Iya. bahwa kita memiliki potensi wisata. Saya rasa demikian. Seperti yang dilakukan pada sahabat-sahabat Genpi Betul. yang generasi-generasi Pak pesona Indonesia, sahabat-sahabat ini Pak melakukan edukasi juga Ya. melalui media sosial. Jadi kan ke destinasi-destinasi wisata yang memang menerapkan protokol kesehatan. Betul. Melalui protokol kesehatan. Jadi edukasi kepada masyarakat, kepada wisatawan, kita masih bisa berpariwisata asal dengan tetap protokol kesehatan, gitu Pak. Betul. Jadi saya sangat-sangat apresiasi ya dengan teman-teman DNP bahwa mereka dengan aktif, dan saya selalu monitor tuh, Iya. proaktif. Siapapun yang pergi ke destinasi, mereka mencoba mengambil foto-foto yang bagus-bagus di angle-angle yang bagus, kemudian mereka Expose. kasih komentar, mereka expose sehingga ya masyarakat di luar sana tahu bahwa Sumsel ini punya potensi. Iya. Ini sebuah langkah ataupun tindakan yang saya patut memberikan apresiasi kepada teman-teman JNP. Oke. Di sektor pariwisata sekarang ya. Pertama di Sumatera Selatan ini kan bakal ada event nih. Ya. Bakal ada agenda event, termasuk event terbesar juga ya Pak ya. Betul, internasional. Internasional malah ya kan, Grand Fondo di Danau Ranau. Betul. Itu Sumatera Selatan mengadain di daerah Oku ya Pak? Oku Selatan. Oku Selatan. Ya. Itu biar masyarakat juga tahu Pak ya, itu kan karena pastinya berkerumun juga ya kan. Ada masyarakat, karena itu kan acara event di outdoor juga ya kan. Ya. Gimana Pak proses Persiapannya. persiapannya baik dari protokol kesehatan ataupun persiapan lain Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi artinya gini, Sriwijaya Ranau Grand Fondo, ya, SRGF ini adalah merupakan event internasional yang kedua yang dilaksanakan di Sumatera Selatan. Dan perlu saya jelaskan dulu, ini adalah kegiatan bersepeda. Kegiatan bersepeda itu ada yang kita pernah dengar namanya Tour de France, Tour de Singkara, Tour de Wijen, lagi Tour de Bintan dan sebagainya. Iya. Kalau Tour de itu adalah pesertanya betul-betul pure itu atlet balap sepeda yang mereka mengejar prestasi, yang mengejar medali dan mengejar penghargaan. Kalau Grand Fondo ini adalah kegiatan bersepeda tapi sambil rekreasi. Nah, maka dari itu Grand Fondo ini sifatnya artinya mengumpulkan para penghobi sepeda, para goeser, mereka akan datang. Dan hebatnya Grand Fondo ini bagi para pencinta sepeda, mereka kadang-kadang sanggup bayar untuk bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan itu. Maka dari itu kita sangat-sangat beruntung bahwa ide cemerlang dari Pak Gubernur. Awalnya Pak Gubernur yang punya ide ini. Pak Gubernur melihat potensi Danau Ranau sehingga dia terbayang, wah ini bagus kita bikin event yang internasional untuk orang bersepeda sambil santai. Makanya akhirnya event tahun lalu 2019 kita bikin dengan peserta kurang lebih sekitar 400 peserta. Tapi itu masih tahap awal. Nah, selanjutnya event kedua kita gaungkan lagi. Ini lebih hebat lagi. Artinya cycling challenge dan for all. Artinya semua jenis sepeda boleh ikut. Nah, sampai hari ini sudah terdaftar 2025 peserta yang terdaftar dari 19 provinsi. Dan insya Allah ini masih menunggu kepastian, akan datang juga dari peserta dari Amerika, dari Eropa, kemudian Malaysia dan Singapura. Bakal ikut serta. Tapi mereka masih melihat apakah negara mereka sudah membuka lockdown ini. Nah, tetapi ada beberapa peserta luar negeri yang saat ini sedang berdomisili di Bali, orang Amerika dan Italia. Satu lagi dari mana itu mereka sudah siap untuk menuju ke sini. Meramaikan acara kita Pak ya. Artinya ini event besar dan insya Allah ini akan jadi event internasional, jadi core event. Jadi core event internasional, bahkan kalau udah jadi core event berarti tiap tahun kita laksanakan. Tiap tahun akan berkontinus terus tiap tahun. Kenapa kita pilih Ranau? Memang Ranau ini boleh dikatakan adalah surga tersembunyi, ibaratkan gadis cantik yang dipingit. Jadi, gadis cantik yang dipingit. Jadi begitu banyak potensi yang ada di Ranau. Kita bisa main arung jeram, kita bisa main bersepeda, kita bisa mendaki gunung, kita bisa main jet ski di Danau Ranau, mancing, kemudian apalagi kegiatan gas track dan segala macam. Saya rasa
baik budaya, seni budaya juga banyak. Jadi memang Ranau itu potensi. Maka dari itu kita harapkan Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 November yang akan 14 datang. November, catat tanggalnya. Ya, 14 November 2020. Ini akan merupakan event yang internasional sangat besar. Bahkan kabarnya hari ini semua homestay sudah full book. Wow. Bayangkan, semua homestay rumah penduduk sudah full book. Full book. Jadi kalau teman-teman yang baru mau pikir ke sana, cepatlah segera cari tempat. Bila perlu bawa tenda aja lah. Nah, Kita ngecamp bertenda, santuy. bikin camp, Iya, bikin camp bikin di, camp di gitu. samping pinggir danau itu lebih menarik lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi. Jadi alhamdulillah kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini berdampak multiplier effect ya. Jelas, jadi ekonomi masyarakat akan sekitar. berbagi rezeki, Iya, dengan rumah benar, mereka disewa jadi homestay, Benar, UKM-nya akan meningkat, ikan-ikan bakar akan semakin banyak bermunculan gitu kan. Karena di Ranau itu ada ikan mujair madu. Ini sangat terkenal. Sudah mencicipi ikan mujair madu di Ranau, ini pasti akan kembali. Di samping panoramanya yang bagus. Nah, ini event yang memang harus kita dukung dan harus kita sukseskan. Nah, ada satu event lagi sebenarnya untuk tahun 2021 di Sumatera Selatan bahwa kita akan menjadi tuan rumah World Cup. Wow, World Cup under 20. Jadi kita U21. Kita akan jadi tuan rumah. Bayangkan Piala Dunia akan diadakan di Sumatera Selatan. Salah satunya Stadion Gelora Sriwijaya. Betul. Jadi saya rasa Sumatera Selatan ini cocok lah. Memang wajar kalau Menteri Arif Yahya pada waktu itu mendeklar bahwa Sumsel ini adalah sport destination. Sport tourism destination. Jadi wisata olahraga, tujuan destinasi wisata olahraga. Ini sebuah kekuatan kita dan ini juga harus kita bangga bahwa Sumsel ya akan menjadikan sebuah main destinasi untuk dari para wisatawan yang ingin mempelajari budaya. Ingin berolahraga, ingin wisata alam. Kita lengkap 17 kabupaten kota, kita semua memiliki keragaman budaya, keragaman destinasi wisatanya. Jadi kita harus optimis dan teman-teman GNP juga harus jangan berhenti untuk terus mempromosikan potensi yang kita miliki. Jadi PR buat teman-teman GMP selalu support pariwisata di Sumatera Selatan. Harus. Karena kalau memang di acara Grand Fondo ini sukses, Pak. Ini bakal menjadi mercusuar buat pariwisata di Sumatera Selatan. Membuktikan kalau memang Sumatera Selatan ini walaupun di pandemi siap buat meningkatkan lagi destinasi wisata di Sumatera. Tadi bicara masalah kesehatan di sana olahraga. Kenapa? Kegiatan pariwisata yang saat ini masih diberikan semacam peluang untuk tetap berkembang itu adalah wisata yang sifatnya wisata alam. Dan wisata olahraga. Nah, bagaimana kita menstrategi kita agar Grand Fondo ini tetap berjalan dan tidak mengakibatkan klaster baru bagi pandemi, maka protokol kesehatan kita lakukan. Jadi sistem nanti walaupun sekian ribu peserta, pemberangkatannya bertahap. Jadi misalnya 50 orang dulu diberangkatkan dengan jarak yang diatur. Peserta juga wajib pakai masker pada saat start. Swab test, pakai swab test juga, kemudian juga mereka mengatur jarak. Begitu juga penonton kita atur sehingga mereka tidak boleh berdekatan. Jadi memang semua protokol kita laksanakan. Tetap dilaksanakan protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah. Betul. Jadi walaupun kegiatan olahraga kan di alam terbuka, saya rasa tidak begitu apalagi olahraga sehat kan. Karena imun manusia ini, Pak, bakal lemah kalau tidak olahraga. Betul. Jadi Sumatera Selatan merupakan destinasi olahraga yang memang wajib diikuti. Betul, apalagi kan Grand Fondo kan di alam di alam terbuka. Dan insya Allah semua peserta namanya peserta olahraga pasti orang sehat-sehat semua, nggak mungkin orang sakit kan? Nah, jadi artinya kita optimis acara ini kemarin kita rapat terakhir dengan Pak Gubernur dan insya Allah tanggal 5 nanti kita akan rapat lagi, itu rapat pemantapan dan semua persiapan kita cek. Intinya semua prosedur protokol kesehatan kita terapkan, olahraganya eventnya tetap jalan dan bahkan kita harus membatasi nih jumlah peserta. Karena sudah 2025 bahkan ada lagi mau masuk pendaftaran lain. Berarti jadi kalau minat masyarakat itu rasa ketakutan itu udah hilang tentang pandemi, tentang COVID-19 ini, rasa ketakutan dari masyarakat itu sudah perlahan menghilang. Tapi kita tetap waspada, tetap jaga kesehatan. Kita tetap pakai masker ya, Pak ya. Betul. Makanya kita sudah siapkan tim yang akan memantau, mengatur jarak para peserta, mengatur jarak para penonton. Kemudian event-event yang akan mengumpulkan orang banyak itu walaupun berkumpul tetap kita atur jaraknya. Dan insya Allah ini tidak akan berdampak kepada pandemi. Ya, mudah-mudahan. Oke, Pak. Terakhir
mungkin ini dari kita mohon pesan-pesannya buat para pemuda, para kaula muda, para penerus bangsa untuk tentang pariwisata di Indonesia terkhusus di Sumatera Selatan. Ya, saya rasa kalau pesan-pesan atau himbauan yang pastinya melalui JNP pertama kali, karena saya tahu JNP adalah generasi muda semua. Ya, generasi muda pencinta pariwisata. Ya, ini adalah sebagai ujung tombaknya. Jadi kalau mata panah itu ujungnya. Nah, kalianlah yang menembus bagaimana memberikan informasi seluas mungkin tentang potensi wisata yang ada di Sumatera Selatan, Indonesia juga termasuk. Tapi yang jelas, ya saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan ada di JNP dan kolaborasi kita yang sudah kita bangun selama ini jangan sampai hilang. Bahkan kita kembangkan lagi, ya, dan mudah-mudahan kerjasama dengan antara GNP dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata dengan stakeholder lainnya tetap terjalin, dan jangan pernah berhenti untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada, dan jangan pernah berhenti untuk mencintai produk wisata yang kita punya. Maka dulu kenal ada KNCN, kenali negerimu, cintai negerimu. Ini sebuah slogan yang memang tidak bisa hilang. KNCN itu adalah slogan pariwisata. Kenali negerimu, cinta negerimu. Bagaimana kita akan mencintai negeri kalau kita tidak kenal? Jadi kita kenalin dulu. Sudah kenal bagaimana potensinya, kita cintai. Kemudian kita ajak orang untuk datang ke tempat kita. Itu. Oke, terima kasih Pak Aufa. Mungkin kita tutup sampai di sini dulu acara ngoceh, Pak. Ngobrol receh berfaedah, ini kan. Semoga teman-teman pemuda-pemuda pegiat pariwisata, terutama sahabat-sahabat Genpiers dimanapun berada, tetap tingkatkan, tetap cintai negerimu, ya kan? Kenali negerimu, cintai negerimu, ya kan? Karena kenali Sumatera Selatan, cintai Sumatera Selatan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke? Mantap. Mungkin itu saja, Pak. Yang kita ngobrol-ngobrolnya, kalau ada waktu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol receh, Pak, tapi berfaedah. Betul. Thank you teman-teman Genpi, semua generasi muda milenial, mari kita bangun pariwisata Sumatera Selatan. Bye-bye. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Salam Genpi, gas.